Indonesia adalah tim debutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai tim debutan membuat Indonesia menjadi tim yang pastinya tidak diunggulkan sama sekali untuk lolos ke World Cup. Namun fakta di lapangan nyatanya tak seperti itu. Meski tidak diunggulkan, Indonesia malah terus mendapatkan perilaku yang tidak adil dari wasit. Tindakan yang semakin membuktikan jika ada beberapa oknum yang tidak suka Indonesia meraih prestasi. Soal ini cukup masuk akal, karena jika dipikir-pikir, ada beberapa negara yang secara terang-terangan tidak menyukai Indonesia. Dan negara ini coba diungkap oleh Jepang, karena tim Samurai Biru tersebut sebelumnya juga pernah menjadi korban. Lantas negara mana yang dianggap tidak menyukai Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia selalu menunjukkan progres yang sangat luar biasa di bidang sepak bola. Progres itu terlihat ketika Indonesia bermain di ajang Piala Asia, entah Piala Asia Senior maupun Piala Asia U23. Untuk Piala Asia Senior, Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar, sementara di Piala Asia U23 lebih luar biasa lagi, karena tim Garuda berhasil lolos sampai ke babak semifinal. Sebuah prestasi yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh Indonesia. Dan terakhir, lagi-lagi prestasi kembali ditorehkan oleh skuad Garuda, di mana mereka akhirnya mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tergabung di grup yang sangat berat, di mana skuad asuhan Sintayong tersebut berada satu grup dengan tim-tim langganan Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Belum lagi ditambah dengan dua tim lain yang tak kalah tangguhnya. Mereka adalah Bahrain dan Cina. Situasi yang akhirnya membuat Indonesia cuma dianggap sebagai tim pelengkap di grup C. Kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku. Ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda. Meski tidak diunggulkan, Indonesia mampu memberikan kejutan. Jika dilihat dari lawan yang dihadapi Indonesia, wajar jika tim Garuda tidak diunggulkan. Selain kalah pengalaman, Indonesia juga kalah dari segi ranking FIFA. Bila negara-negara lain berada di ranking 100 besar FIFA, Indonesia malah berada di ranking 127 FIFA. Namun meski begitu, nyatanya Indonesia tetap mampu memberikan kejutan. Buktinya di dua laga awal, J. Itses dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil yang pastinya menjadi perhatian bagi tim-tim yang lain. Bahrain tak ingin Indonesia semakin melaju. Di pertandingan ketiga, Indonesia melawan tuan rumah Bahrain. Lagi-lagi tim Garuda mampu memberikan kejutan saat mereka berhasil comeback setelah sebelumnya sempat tertinggal lewat gol yang dicetak oleh pemain Bahrain. Untungnya, secara cepat Indonesia mampu merespon ketertinggalan tersebut dengan mencetak 2 gol lewat aksi Ragnar dan Rafael Strike. Namun sayang, kemenangan Indonesia yang sudah ada di depan mata tiba-tiba sirna usai Bahrain kembali menyamakan kedudukan. Gol yang saat itu penuh kontroversi karena tercipta saat waktunya seharusnya sudah habis. Momen yang akhirnya membuat fans Garuda ngamuk kepada wasit, yakni Ahmed Alkaf.
Jepang, akhirnya Indonesia merasakan peluit Timur Tengah. Apa yang dialami oleh Indonesia saat melawan Bahrain akhirnya membuat netizen Jepang ikut berkomentar. Menurutnya, Indonesia telah merasakan peluit Timur Tengah yang sebelumnya sering dirasakan oleh timnas Jepang. Peluit Timur Tengah sendiri adalah kiasan untuk wasit-wasit yang memberikan keuntungan untuk tim-tim di Timur Tengah. Salah satunya adalah Bahrain. Masyarakat Indonesia kini sudah sampai pada titik di mana mereka bisa merasakan serunya Timur Tengah. Saya ingin Anda menikmati sepenuhnya. Semua orang di Indonesia, selamat datang di AFC yang sebenarnya. Inilah peluit Timur Tengah yang diterima Jepang setiap saat. Jika Anda bisa menikmatinya, Anda akan menjadi anggota tetap negara-negara peserta Piala Dunia, kata salah satu fans Jepang soal reaksinya tentang Indonesia. Deretan negara yang tidak ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dengan apa yang terjadi saat ini, tampaknya ada beberapa negara yang secara terang-terangan tidak suka jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di antara negara itu adalah Bahrain dan Qatar. Untuk kedua negara tersebut, mereka sudah terbukti melakukan kecurangan kepada Indonesia. Khusus Qatar, meski tidak terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia, tapi tetap saja cara mereka meraih kemenangan atas Indonesia adalah cara yang kotor, di mana momen itu terjadi di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Sementara dua negara lainnya adalah Malaysia dan Vietnam. Untuk dua negara ini gak usah ditanya, karena mereka selalu nyinyir kepada tim Garuda. Bahkan khusus Malaysia, mereka sampai melakukan cara apapun demi bisa mengalahkan Indonesia. Salah satunya dengan membuat turnamen sendiri dengan tujuan ranking FIFA Malaysia naik dan bisa melewati Indonesia. Sayangnya usaha tersebut tetap gagal total. Ayo bangku, kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Media Belanda bongkar kebusukan AFC. Soal kontroversi yang terjadi di pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia ternyata juga mendapatkan sorotan dari media Belanda, yakni Voetbal Internasional. Media itu menilai jika kemenangan Indonesia telah dirampok oleh wasit. Selain itu, media tersebut juga menambahkan jika AFC seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Tapi faktanya, mereka malah membiarkannya dan menolak laporan dari Indonesia. Kini semuanya sudah jelas karena tampaknya negara di Timur Tengah akan saling bekerja sama demi bisa lolos ke Piala Dunia. Keinginan itu semakin menggebu-gebu mengingat jatah Asia akan ditambah menjadi 8 tim. Sehingga nantinya jangan kaget, semisal ada tim dari Asia Timur maupun Asia Tengah yang menjadi korban selanjutnya dari kelicikan tim-tim tadi. Kelicikan yang sebelumnya sudah dirasakan oleh Indonesia. Kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Di medan perang kami berdiri. Jadi itulah cerita tentang tim-tim yang diprediksi tidak akan suka jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.